Shalom, salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati hari ini di dalam sela-sela waktu mengajar. Saya ingin berbagi sedikit dari nats renungan firman Tuhan yang tadi pagi saya baca. Dalam satu peristiwa ketika Yesus sedang mengajar, sedang dalam pelayanannya, kemudian ada perempuan yang kedapatan bersinah. Ada seorang perempuan yang kedapatan bersinah, lalu orang-orang membawanya untuk mencobai Yesus, orang-orang Farisi, karena hukum Taurat mengajarkan bahwa orang yang kedapatan bersinah harus dilempari dengan batu sampai mati. Sehingga kalau mereka tidak melakukan itu, maka mereka melanggar hukum Taurat. Kemudian ketika Yesus sedang ada di tempat itu, mereka membawa perempuan itu dan mereka mau melempari dia dengan batu, dan mereka datang untuk bertanya kepada Yesus. Yesus dengan cerdas, dengan penuh hikmat, dia menjawab bahwa jika ada seorang yang tidak melakukan dosa, boleh melempari perempuan ini dengan batu. Lalu semua orang itu pergi meninggalkan perempuan itu. Lalu Tuhan Yesus berpesan kepada perempuan itu bahwa pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya dia yang berhak mengampuni dosa, tetapi dia juga tidak semena-mena menghukum orang yang berdosa, melainkan dia juga menunjukkan kasihnya kepada orang yang berdosa itu. Nah, dalam hal ini, dalam tanggapan ini, saya akan memberikan tanggapan terkait video ini. Ya, video ini adalah seorang wanita yang meninggal atau kekasihnya meninggal karena dengan alasan-alasan tertentu. Dan perempuan ini bernama Manjamoy. Ya, kita bisa lihat dalam video ini. Oh, sedih sekali. Karena ditinggal oleh orang yang dia cintai. Wanita itu bernama Manjamoy. Ya, beberapa hari lalu dia punya kekasih, seorang anggota TNI yang meninggal dengan media, atau kita baca di media dengan beberapa alasan 205 karena mahar 250 juta dan sebagainya. Tetapi ada penjelasan-penjelasan lain bahwa keluarga belum duduk untuk membicarakan tentang hal itu. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah si wanita ini telah hamil sebelum mereka menikah. Nah, kalau kita baca di internet, baca komentar-komentar, banyak orang berkomentar tentang perempuan ini bahwa sepertinya dia paling berdosa dari semua yang telah hidup. Memang itu dosa, bahwa hamil atau perempuan yang memang hamil di luar nikah, itu memang secara agama itu dilarang karena itu disebut dengan persinahan. Tetapi kita harus mengingat dari hasil atau renungan tadi bahwa kita tidak punya hak untuk menghakimi dia, kita tidak punya hak untuk mencaci maki, tetapi kita berdoa supaya dia boleh berubah. Artinya boleh meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang telah dia lakukan untuk membuat dia terpisah dengan Allah, supaya kiranya Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, boleh mengampuni segala kesalahannya, dan saudari terkasih ini boleh dengan benar-benar bertobat, meninggalkan cara hidupnya yang lama itu, lalu kemudian menyesali dan bertobat dan melihat kembali bagaimana perjalanan hidup yang dialami, dan kemudian bagaimana dosa itu akan melahirkan maut, sehingga dia benar-benar sadar untuk berubah. Kita semua belajar, kita semua orang berdosa yang sudah diselamatkan. Oleh karena itu kita juga belajar, dan kita tidak punya hak untuk menghakimi. Tetapi marilah kita saling menguatkan, saling mendorong. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan saudari terkasih dalam duka cita yang besar yang sedang dialami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.